teman-teman semua, selamat datang di Geser Genre Sharing. Saya Alessandro Ongge selaku host di sini. Kali ini kita bakal sharing bareng bersama Ketua Genre Indonesia Provinsi Papua, yaitu Kak Dori Yosua Sitorus, atau yang biasa akrab dipanggil Kak Dori. Oke teman-teman, nah ini Kakak Dori yang tadi saya maksudkan. Oke, halo Kakak Dori, apa kabar? Halo Alex, puji Tuhan, baik. Oke, mantap. Kak, boleh kenalin dulu sama teman-teman yang lagi menonton, biar mereka juga tahu siapa nih kakak. Oke. Oke, thank you Alex. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya nama Dori Yosua Sitorus, tapi biasa di sini teman-teman panggil saya Dori. Seperti itu Alex. Oke. Kak, jabatannya apa nih di genre? Iya, puji Tuhan, saya dipercayakan sebagai Ketua Genre Indonesia Provinsi Papua yang sudah menjabat dari tahun 2018 hingga saat ini. Oh, jadi dari 2018 hingga saat ini ya? Ya, Oke. benar sekali. Kak, kesehariannya apa nih kalau boleh tahu? Ya, keseharian saya masih merupakan mahasiswa aktif di salah satu universitas yang ada di Papua, dan ya untuk mengisi waktu kosong saya, apalagi di masa-masa daring seperti ini, ya saya ambil kerja sampingan. Oh, jadi kakak nih sedang kuliah dan juga melanjutkan dengan kerja sampingan gitu. Oke, produktif sekali ya, mantap nih. Bisa jadi motivasi buat kalian juga nih, bagi anak-anak muda. Oke, Kak, di sini kita bakal sharing dan kita bakal bahas soal apa itu genre dan juga peak. Karena di sana tuh penonton-penonton kita ini yang lagi menonton ini, mereka juga bingung apa itu genre. Mungkin itu genre tuh genre musik atau apalah. Soalnya mereka tidak paham. Mungkin kakak bisa jelaskan apa itu genre biar mereka tahu, dan juga apa itu peak. Oke, thank you Alex. Ya, genre itu merupakan suatu program dari BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, di mana di dalam genre itu sendiri kita membahas tentang bagaimana remaja merencanakan masa transisi di dalam kehidupannya. Oh, Seperti gitu, itu. Kak. Mulai dari contohnya bagaimana cara dia menentukan pendidikannya, sehingga bagaimana goalsnya itu dia menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera. Oke, Kak. Gini, saya punya pertanyaan. Saya kan remaja nih. Apa sih saran kakak sebagai ketua genre dan juga satu pengurus sebagai pengurus juga dalam genre? Apa saran kakak sebagai untuk saya anak muda supaya saya tetap produktif gitu? Yang pasti selalu memanfaatkan segala kesempatan yang ada dalam kita punya kehidupannya. Kesempatan sekecil apapun, kalau kita bisa ambil itu dan kita modifikasi, kita jadikan suatu hal yang produktif dalam kehidupan kita, pasti bisa terjadi seperti itu. Jadi setiakan hal kecil aja sih sebenarnya. Jadi kita harus lakukan dengan setulus hati ya, gitu. Ya, oke. Kak, saya punya pertanyaan lagi. Tujuan dari genre itu apa? Ya, tujuan dari genre itu sendiri ya, kalau kita lihat dari permasalahan remaja yang banyak sekali yang terlebih khusus di Provinsi Papua itu sendiri, bahwa genre ada itu untuk mengedukasi dan memberikan informasi yang baik dan benar. Karena sejauh ini anak-anak remaja terlebih di Provinsi Papua, mereka kehilangan sosok yang memberikan informasi yang baik dan benar itu seperti apa kayak gitu. Karena di sini kan kalau kita lihat ya, di anak-anak Papua ini sekarang tuh mereka lebih cenderung ke hal-hal yang di luar daripada kegiatan positif gitu. Kayak pergi nongkrong di sini, ada yang ngajak ngerokok gitu dan sebagainya. Itu yang harus dihindari. Itu benar sekali. Oke, jadi genre ini mengajarkan edukatif, kegiatan-kegiatan yang baik untuk remaja gitu, teman-teman. Oke, Kak, berikut ini mau tahu aja nih, apa motivasi kakak hingga bisa berada di titik ini? Kan kakak sebagai ketua nih. Ya, thank you. Saya sendiri ya, kenapa sih sampai saat ini saya masih ada bertahan di genre? Yang pasti saya berasal pertama dari PIK, organisasi PIK. Oke. Itu organisasi yang merupakan wadah untuk yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja, di mana di dalam situ sama kita membahas isu-isu terkait substansi genre seperti itu, terkait permasalahan remaja pria KRL seperti itu. Nah, kenapa sih saya masih bertahan? Karena ya saya lebih memikirkan akan teman-teman saya kayak gitu. Yang bikin saya bertahan karena senang aja gitu ketika kita turun ke lapangan, kita bisa lihat hal yang nyata yang terjadi di lapangan dan kita bisa memberikan informasi yang baik dan benar seperti itu. Dan ya, kita bisa menjadi berkat lah buat orang lain. Dan juga mereka juga bisa mendapat pelajaran baru dari kita. Oke. Jadi gitu teman-teman. Oh iya Kak, menurut kakak
genre ini penting tidak? Penting tidak bagi anak-anak di Papua? Dan apa yang kakak akan lakukan jika kakak bisa memiliki posisi yang bebas gitu untuk merangkul anak-anak? Oke, thank you Lex. Penting apa enggak ya melihat dari tadi beberapa penjelasan yang sudah saya kasih bahwa udah pasti penting sekali menurut saya genre, karena kembali masih banyak anak-anak muda terlebih khusus di Papua karena pergaulan ngikut-ngikut teman, jadi mereka kurang mengerti dan memahami bahwa informasi yang baik dan benarnya seperti apa. Nah, itu fungsinya genre, di mana kita melakukan tindakan preventif, yaitu tindakan mencegah untuk hal-hal negatif itu tidak dilakukan oleh remaja lagi, seperti itu. Oke teman-teman, jadi genre itu mengajarkan hal-hal yang positif. Jadi kalau misalnya kalian punya teman-teman yang kurang baik pergaulannya, kalian bisa ajak kok ke genre, dan kalian juga bisa ajak ke geser, karena geser ini akan memberikan konsultasi yang baik buat teman-teman kalian yang pergaulannya kurang baik gitu. Oke Kak, sekarang kita mau tanya-tanya sedikit soal kakak, perjalanannya kakak nih kok bisa sampai kenapa sampai bisa berada masuk ke sini? Dengar dari mana genre ini? Oke, thank you. Kalau mau dikilas balik ya, dari tahun saya bergabung di genre di sekitaran tahun 2016. Terlebih khusus bukan genre. Pada saat itu masih PIK. Masih PIK. Iya, waktu itu saya masih di bangku pendidikan sekolah menengah atas. Di situ saya dihadapkan pada pilihan di mana saya ingin masuk organisasi OSIS. Biasalah, OSIS organisasi yang paling hits di sekolah-sekolah, pasti anak-anak mau masuk OSIS. Pada saat itu saya dihadapkan untuk menjadi ketua di OSIS atau di PIK. Lalu saya berpikir untuk coba lawan kebiasaan yang biasa anak-anak SMA terapkan, bahwa kebiasaannya anak-anak selalu mau masuk SMA, tapi biasanya saya melawan jalur kayaknya anak Papua dong bilang gitu. Jadi saya lebih pilih PIK dan coba untuk mengembangkan PIK, dan ya saya rasa nyaman di situ. Dan berhasil ya? Puji Tuhannya seperti itu. Mantap nih. Setelah itu apa Kak? Setelah dari PIK ini kakak lanjut kemana? Ya, pada saat PIK itu sempat bimbang ya, sempat orang tua bilang untuk lanjutkan pendidikan dan sebagainya macam. Tapi waktu itu pihak sekolah meyakinkan untuk ikut genre, ikut pemilihan. Pada saat itu kebetulan PIK kami merupakan salah satu PIK terbaik di Provinsi Papua. Lalu pada saat itu ditawarkan oleh orang BKKBN untuk mengikuti ajang pemilihan duta genre. Itu merupakan jenjang tingkatan seperti itu. Lalu puji Tuhannya pada saat itu tahun 2017 saya ikut dan terpilih sebagai juara 2 jalur duta masyarakat. Keren ya kan teman-teman. Jadi itu teman-teman, kalian tuh harus rajin-rajin loh lihat di sosial media dan sebagainya soal genre gitu teman-teman. Dan juga kalian harus mengetahui dan juga agar bisa mengetahui apa pentingnya genre itu untuk perencanaan kalian ke depan. Oke, topik selanjutnya ini adalah mengenai Pusat Informasi Konseling Remaja. Banyak teman-teman yang di sana tidak mengerti soal apa itu Pusat Informasi Konseling Remaja atau yang biasa dikatakan sebagai PIK. Nah, Kak, boleh jelaskan tidak soal apa itu PIK dan juga tujuan dari PIK itu apa? Oke, thank you. Ini pertanyaan yang menarik ya. Banyak orang di luar sana lebih mengenal genre ketimbang Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa Pusat Informasi Konseling Remaja itu adalah wadah yang dikelola untuk remaja, di mana di dalamnya merupakan isi dari remaja, dan PIK itu sendiri merupakan organisasi bentukan dari BKKBN. Seperti itu, saya pribadi sebelum masuk ke dalam genre, saya terlibat di dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja terlebih dahulu. Bisa dibilang kasarnya, genre itu merupakan brand ambassador dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Seperti itu. Jadi kayak ujung tombak dari BKKBN gitu ya? Iya, benar sekali, ujung tombak, bisa dibilang role model untuk remaja. Seperti itu, yang berasal dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Saya meminta Kakak Dori untuk memberikan pesan-pesan buat penonton geser yang ada di rumah atau dimanapun itu. Oke, thank you Alex. Ya, buat teman-teman penonton dimanapun kalian berada, mumpung masih muda, garis bawahi ya teman-teman, mumpung masih muda,
lakukan segala hal yang berbau positif, yang dapat berbau harum di kemudian hari teman-teman. Karena ketika nanti kalian tua, kalian tidak boleh menyesali apa yang kalian lakukan di masa muda kalian, seperti itu. Dan teman-teman harus teman-teman ingat bahwa teman-teman harus melakukan yang terbaik selama teman-teman hidup. Ada pepatah yang bilang do your best and let God do rest. So, teman-teman harus melakukan yang terbaik versinya teman-teman, dan sisanya biarkan Tuhan yang berperkara. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Dori sudah menyempatkan waktu buat kita digeser untuk sharing bareng dan juga bercerita dan juga menyempatkan waktu yang baik buat kita. Oke, terima kasih Kak Dori sudah berkunjung. Ya, thank you Alex, Thank you. sama-sama, senang sekali bisa diundang ke Geser. Oke. Jadi teman-teman, genre adalah kepanjangan dari generasi berencana. Genre bertujuan untuk mengedukasi remaja agar dapat terhindar dari teriak KRR. Sedangkan PIKR merupakan kepanjangan dari Pusat Informasi Konseling Remaja yang merupakan wadah yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja. Salam genre!